dimonitor kembali telah terjadi kebakaran di Jalan Tomang. Mundur ketindihan mobil. Ada berapa orang, Pak? Saya sendiri, Pak. Sendiri ya? Udah tenang aja, Pak. Tenang, kalem. Kebakaran. Aja Allah. Masa nggak ada air? Tuh. Lonceng kebakaran jam 3. Selasa dini hari, suasana pasar Poncol yang biasanya tenang mendadak geger. Api berkobar di kawasan pasar di Jalan Kalibiru Timur, Kelurahan Bungur, Jakarta Pusat. Laporan masuk dan tanpa buang waktu, tim pemadam Jakarta langsung meluncur ke lokasi. Pukul 3.25 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman dimulai. Kobaran api coba diredam, sementara petugas terus berupaya mencegah si jago merah merambat lebih luas. Sebanyak 21 unit armada dan 105 personel sudah dikerahkan. Situasi masih dalam penanganan. Semoga api segera bisa dikendalikan. Tetap waspada dan jangan lupa cek instalasi listrik di sekitar Anda. Satria Biru akan terus update informasi terbaru untuk Anda. Siang bolong di Duren Sawit, asap tebal membumbung dari sebuah sekolah. Kantin di Jalan Gading 2 dilalap si jago merah. Warga yang melihat langsung menghubungi pemadam Jakarta. Sebanyak 18 unit dan 90 personel dikerahkan. Pukul 12.20 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman dimulai. Api berhasil dilokalisir pukul 12.54 waktu Indonesia Barat, lalu masuk ke tahap pendinginan pada 13.20 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, operasi dinyatakan selesai. Dugaan sementara, api berasal dari gudang lalu merambat ke ruang kelas dan parkiran sepeda. Untungnya, situasi bisa segera dikendalikan. Siang bolong di Jakarta Barat mendadak heboh. Kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Badila 2, Kelurahan Tangki, Taman Sari. Laporan masuk dan tanpa buang waktu, tim Damkar Jakarta langsung tancap gas ke lokasi. Pukul 12.50 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman dimulai. Api terus dicoba dikendalikan hingga akhirnya pada 13.40 waktu Indonesia Barat, penyebarannya berhasil dihentikan. Tapi tugas belum selesai. Petugas masih melakukan pendinginan untuk memastikan gak ada bara api yang tersisa. Total 18 unit gabungan dan 90 personel dikerahkan. Dan akhirnya pukul 14.09 waktu Indonesia Barat, operasi resmi dinyatakan selesai. Dugaan awal, api berasal dari kompor yang menyambar bangunan. Warga sempat berusaha memadamkan dengan apar, tapi si jago merah terlanjur mengamuk. Ini jadi pengingat buat kita semua, pastikan peralatan dapur aman dan selalu siaga. Jumat sore, warga di kawasan Simpruk Golf dikejutkan oleh kobaran api yang melahap sebuah rumah di Jalan Terusan Hang Lekir, Grogol Selatan, Kebayoran Lama. Pemadam Jakarta langsung bergerak cepat. Pukul 16.34 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman dimulai. Hanya berselang 8 menit, perambatan api berhasil dilokalisir.
Tak butuh waktu lama, pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, petugas masuk ke tahap pendinginan, memastikan tak ada bara api yang tersisa. Sebanyak 12 unit dan 48 personel dikerahkan dalam upaya ini. Akhirnya, pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman resmi dinyatakan selesai. Namun sayangnya, satu korban jiwa dilaporkan dalam kejadian ini. H, 60 tahun, ditemukan meninggal dunia. Duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Ini jadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap potensi kebakaran di rumah. Museum Gajah yang terbakar, Museum Gajah di belakang Kelurahan Gambir tempatnya. Sabtu malam 16 September 2023, kebakaran terjadi di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Tim pemadam bergerak cepat. Awalnya 7 unit dan 21 personel dikerahkan, tapi api terus membesar. Jumlah armada pun bertambah, 8 unit, lalu 13 unit, hingga akhirnya 14 unit dengan 56 personel dikerahkan untuk melokalisir api. Pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, perambatan api berhasil dihentikan. Proses pendinginan pun dilakukan hingga pukul 00.15 dini hari. Akhirnya, api berhasil dipadamkan sepenuhnya dan situasi terkendali. Salut untuk aksi sigap dari para petugas. Satria Biru, garda terdepan. Ya, dimonitor kembali telah terjadi kebakaran di Jalan Tomang, tepatnya di RT 2 RW 11 di belakang Mall Roxy Square. Jumat sore, asap tebal membumbung di kawasan Tomang. Kebakaran melanda rumah tinggal di Jalan Banjir Kanal, belakang Roxy Square. Warga yang panik segera menghubungi pemadam Jakarta. Sebanyak 17 unit dan 85 personel langsung dikerahkan. Pukul 17.09 waktu Indonesia Barat, operasi pemadaman dimulai. Hingga saat ini, petugas masih berjibaku di lokasi, berusaha melokalisir api agar tidak meluas. Situasi terus dipantau dan tim di lapangan bekerja maksimal. Semoga api bisa segera dikendalikan. Detik-detik menegangkan terjadi di Rawabadak Selatan, Koja. Seorang anak laki-laki dilaporkan terkunci di dalam mobil pada Jumat siang. Tim penyelamat damkar Jakarta langsung meluncur ke lokasi. Pukul 11.22 waktu Indonesia Barat, operasi penyelamatan dimulai. Dengan penuh kehati-hatian, petugas berupaya membuka pintu mobil untuk menyelamatkan anak tersebut. Hanya dalam 9 menit, misi sukses. Anak berhasil dievakuasi dalam kondisi aman dan terkendali. Kejadian ini jadi pengingat penting untuk selalu memastikan kendaraan terkunci dengan aman saat ada anak di dalamnya. Panik di pagi buta. Seekor ular sanca sepanjang 3 meter tiba-tiba muncul di dapur rumah warga di Jalan Penggilingan Baru, Kramat Jati. Tak mau ambil risiko, pemilik rumah langsung menghubungi tim penyelamat damkar Jakarta. Petugas segera meluncur dan mulai operasi evakuasi pukul 4.35 waktu Indonesia Barat. Dengan teknik khusus, mereka menangkap ular yang melilit di dinding. Hanya dalam 15 menit, misi sukses. Ular berhasil dievakuasi dalam kondisi aman. Kejadian ini jadi pengingat buat kita semua, tetap waspada dan segera hubungi petugas jika menemukan satwa liar di rumah Anda.
Senin siang, sebuah aksi penyelamatan tak biasa terjadi di kawasan Senen. Seekor kucing dilaporkan terjebak di balkon asrama putri RSPAD. Seorang ASN yang melihat langsung melaporkan kejadian ini melalui aplikasi Jaki. Petugas penyelamat segera meluncur. Dengan 1 unit dan 3 personel, evakuasi dimulai pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Setelah melakukan pengukuran kondisi, tim bergerak cepat. Dan hanya dalam 10 menit, si kucing berhasil diselamatkan dengan aman. Aksi kecil dengan dampak besar. Ingat, kalau menemukan kejadian darurat, segera laporkan agar bisa ditangani dengan cepat. Selasa siang, petugas penyelamat menerima laporan evakuasi jenazah di Jalan Kayu Manis Barat, Matraman. Warga mengalami kesulitan menurunkan jenazah dari lantai 3 karena akses tangga yang curam dan sempit. Tim penyelamat segera dikerahkan. Pukul 13.57 waktu Indonesia Barat, operasi dimulai. Dengan penuh kehati-hatian, petugas mengevakuasi jenazah. Pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, proses selesai dan jenazah disemayamkan di rumah duka. Tugas kemanusiaan tak mengenal batas. Petugas selalu siap membantu kapanpun dibutuhkan. Kontrol gede banget. Senin malam, hujan deras dan angin kencang mengguncang Jakarta Pusat. Sebuah pohon besar di Jalan Kebon Sirih Raya tumbang, menimpa 2 mobil dan menjebak 2 orang di dalamnya. Tim penyelamat bergerak cepat. 6 unit dan 20 personel dikerahkan. Pukul 20.56 waktu Indonesia Barat, operasi evakuasi dimulai. Dengan alat ram jack hidrolik, petugas memotong bagian mobil yang ringsek. Akhirnya, pukul 1 waktu Indonesia Barat, korban berinisial I dan K berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Mereka langsung dirujuk ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan untuk perawatan lebih lanjut. Ya, penyelamatan tadi ada cukup dramatisir ya, karena memang si korban tersebut terjepit oleh pohon besar yang harus kita sanggah dulu. Pohon besar itu jangan sampai si korban akan mengalami cedera yang lebih parah lagi. Korban terdiri dari 2 laki-laki semua. Alhamdulillah sudah kita tangani dan dibawa ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Mundur ketindihan mobil. Ada berapa orang, Pak? Saya sendiri, Pak. Sendiri ya? Udah tenang aja, Pak. Tenang, kalem. Mobil di bawahnya tuh ketindihan, ya Allah. Kamis siang, kecelakaan mengerikan terjadi di Jalan Raya Kamal Muara, Penjaringan. Sebuah truk kontainer gagal menanjak dan dalam hitungan detik, peti kemasnya menimpa mobil yang ada di belakangnya. Ini udah datang, tapi tunggu ini pengangkutnya ada barang jadi udah kuat doang. Tapi napas masih bisa. Seorang pria berusia 25 tahun menjadi korban. Tim penyelamat dari sektor PIK Jakarta Utara segera meluncur ke lokasi. Pukul 11.25 waktu Indonesia Barat, operasi evakuasi dimulai. Petugas bekerja cepat untuk menyelamatkan korban dari dalam kendaraan yang ringsek. Tetap waspada dan perhatikan rambu-rambu jalan.
Situasi menegangkan terjadi di Cikampek. Seorang ayah panik melaporkan bahwa anaknya yang masih balita terjebak di dalam tabung mesin cuci di rumahnya di perumahan Grand Mutiara 2. Tanpa buang waktu, 2 petugas damkar pos Cikampek langsung meluncur ke lokasi. Sambil terus berkomunikasi via video call untuk memantau kondisi si kecil. Sesampainya di TKP, operasi penyelamatan dimulai. Dengan penuh kehati-hatian, petugas menggunakan mini grinder untuk memotong bagian tabung sedikit demi sedikit. Dan dalam waktu kurang dari 30 menit, sang anak berhasil diselamatkan dalam kondisi aman. Alhamdulillah, respon cepat dan tindakan terukur kembali menyelamatkan nyawa. Ada kejadian unik di perjalanan pulang. 7 anak kecil yang asyik bermain sampai lupa waktu, akhirnya harus menumpang mobil damkar. Awalnya mereka naik mobil pick up entah kemana. Tapi saat sadar sudah jauh dari rumah, panik pun melanda. Beruntung tim Satria Biru yang lewat langsung sigap membantu. Dengan penuh semangat, mereka pun naik ke mobil damkar bukan buat padamkan api, tapi buat pulang dengan aman. Ingat ya adik-adik, jangan sampai keasikan main sampai lupa jalan pulang. Aksi berani seorang remaja SMK bikin netizen angkat topi. Seorang bapak penjual tahu bulat nyaris kehilangan mobilnya karena insiden tak terduga. Tapi di saat genting, sang remaja datang sebagai pahlawan. Dengan sigap, ia beraksi menyelamatkan mobil si bapak dari situasi berbahaya. Aksi heroiknya langsung viral, bikin netizen salut dan berharap suatu hari nanti dia jadi petugas damkar yang tangguh. Respect buat anak muda yang berani dan sigap membantu. Tetap semangat dan terus berbuat baik untuk sesama. Zaman sekarang, kalau ada kejadian, banyak yang lebih memilih rekam video daripada bantuin. Kalau bisa bantu, ya bantu. Tips dari Bang Adam. 1. Jangan halangi petugas, biarkan mereka kerja dengan cepat. 2. Laporkan kejadian, jangan tunggu orang lain yang lapor duluan. 3. Kalau ada korban, bantu sebisa mungkin. Tapi jangan asal angkat kalau nggak tahu caranya. Jadi, mulai sekarang, kalau ada kejadian, jangan cuma nonton. Sampai ketemu lagi di Satria Biru. Itulah aksi heroik para petugas penyelamat yang selalu siap siaga di setiap situasi. Dari kebakaran, evakuasi, hingga penyelamatan nyawa, mereka hadir tanpa ragu demi keselamatan kita semua. Tetap waspada, tetap peduli, dan jangan ragu untuk bertindak cepat dalam situasi darurat. Terima kasih telah menyaksikan Satria Biru, program yang menghadirkan kisah nyata para pahlawan tanpa tanda jasa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap sigap, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama.